Kristi yang... tentu dong. Kan aku fans banyak dulu ya di sekolah. Oh, dia belum tahu dan kita bongkar di sini ya. Thank you, thank you. Dia udah lupa juga deh kayak, oh ya. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from Flydeck. My name is Rizky Hitu. Welcome aboard and have a nice flight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali bersama saya Kapten Rizky Hitu di channel Suka Duka Istri Seorang Pilot. Dan hari ini saya ditemani oleh Kristi Julia. Hai. Hai Kristi. Hai Mas. Wah, teman-teman, lama banget saya buat janji sama dia dan sibuk terus. Wah, jadwalnya padat banget sampai akhirnya baru bisa ketemu hari ini ya. Iya, akhirnya dia baru ketemu schedule-nya ya. Kristi Julia ini adalah istri dari seorang teman saya. Dia merupakan captain pilot di Garuda Indonesia. Lagi training captain ya? Iya, lagi captain. Dan terbang di 777 pesawat 777, pesawat paling besarnya di Garuda Indonesia. Wah, keren banget. Aku juga sempat baca-baca artikel tentang Kristi. Ternyata sebelum menikah itu udah 10 tahun pacaran ya? Iya. Wow, itu benar itu? Benar. Boleh dong ceritain ke teman-teman awal mulanya seperti apa sih? Jadi soalnya aku tuh ketemu sama David itu di sekolah ketika aku kelas 1 SMA, Davidnya kelas 3 SMA. Jadi biasa lah ya, cinta adik kelas dan kakak kelas gitu kan. Kakak Cinta kelas monyet nih ya? Iya, cinta monyet sih. Biasa kakak kelas suka godain adik kelas kan. Terus ya udah tuh ternyata akhirnya jadian. Itu tahun 2004. 2004. Tahun 2004 jadian, ya awalnya biasalah pacaran biasa cinta monyet. Ternyata emang lama gitu pacarannya sampai akhirnya 2014 itu ya nikahnya gitu. Jadi ya pacaran 10 tahun. Gitu. Sempet ada ini sih, sempet break kayak sekitar 6 bulan sebelum kita memutuskan menikah. Oke. Gitu. Sama-sama apa mungkin sama-sama pengen ini dulu kali ya. Make nentuin sure, bener iya, nggak sih iya. gue mau nikah sama dia. Iya bener biasa kan pacaran udah kelamaan. Iya, padahal udah 10 tahun ya. Iya. Dulu siapa yang duluan? Maksudnya apakah dia yang mulai atau Kristi tentu yang... dong. Kan aku fans banyak dulu ya di sekolah. Oh, jadi bukan Kristi yang ngefans dia ya? Salah balik dong, kakak kelas yang ngefans sama aku. Asik. Ya, jadi gitulah. Biasalah si David deketin dulu. Awalnya kayak dari OSIS gitu. Kan aku tuh ikut OSIS mahasiswa baru ya. Jadi baru mau masuk OSIS kan yang masih di apa sih istilahnya ospek ya, kayak ospek gitu ya. Untuk masuk ke OSIS. Si Davidnya ini OSIS gitu. Jadi salah satu kakak kelas yang mengospek adalah si David gitu. Terus kayak jadi awal banget aku ngobrol for the first time sama David itu ketika aku mau mengundurin diri dari ospek. Jadi setelah beberapa hari aku ikut yang mau jadi anggota OSIS, aku tuh kayak kecapean gitu karena datangnya harus pagi banget, terus kayak harus ini itu. Ya biasalah ya kayak di ospek kan banyak ya syarat-syaratnya. Terus aku ngerasa udahlah aku nggak usah jadi OSIS lah, males gitu. Nah, mau nyerah terus gitu ya? Nyerah. Terus untuk aku kan harus ngasih tahu sih ke kakak-kakak OSIS ini kan kalau aku berhenti. Nah, akhirnya aku ngomongnya ke dia gitu kayak aku mau keluar ya gini gitu. Terus ya dari situ lah awal ngomongnya kayak tiba-tiba kayak boleh minta handphonenya kayak gitu. Akhirnya berlanjut. Gitu. Jadi terus deh. Kamu tahu nggak memang dia dulu cita-citanya pengen jadi seorang pilot? Jadi sebenarnya kan pacaran nih, pas dia lulus itu David kan kuliah dulu kan? Kuliah dulu S1. Sampai S1-nya selesai. Aku kan background kita memang pilot kan. Jadi kan papaku sendiri pilot. Papanya David juga pilot. Memang ya berbau-bau pilot itu kau tahu ada sih kayak keinginan. Cuman saat itu tuh David juga pakai kacamata. Oke. Iya, dan waktu itu kan kayak sekolah pilot nggak boleh kan, memang pakai kacamata gitu. Jadi kayak aku tahu ya udah gitu. Akhirnya dia kuliah S1 ngambil jurusan lain dan ya aku saat itu sih nggak kepikiran dia mau jadi pilot. Cuman tiba-tiba one day dia lasik mata gitu. Lasik mata, aku udah tahu sih ini kayak mengarah kemana gitu kan. Cuman setelah itu akhirnya dia bilang gitu kayak iya nih ada sekolah pilot, aku kayaknya mau masuk sekolah pilot deh gitu. Terus aku sih saat itu ya, maksudnya mau dibilang kaget juga enggak ya, karena emang aku udah tahu kayak backgroundnya pilot lingkungannya kan. juga Lingkungannya pilot ya. gitu.
Nah cuman aku lebih saat itu kan masih ABG juga ya, lebih kayak kepikirannya aduh long distance nih pacarannya gitu. Terus sempet yang kayak aduh kayaknya belum tentu long distance itu kan belum tentu berhasil kan gitu. Jadi kayak pikirannya saat itu lebih yang kayak aduh bakalan susah ketemu bla 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 gitu. Ya apalagi ngeliat orang tua juga jarang di rumah gitu ya, Iya, jadi kayak kepikiran pasti ya. Iya sih, ada kepikiran kayak gitu-gitu juga, makanya sempat kaget juga. Cuman aku merasa kayak ya aku harus mendukung apapun yang dia pilih kan saat itu gitu. Kalau memang cita-citanya pilot ya kenapa enggak? Oh jadi saat itu memang udah mensupport ya? Mensupport. Aku sih yes, so far selalu mensupport pilihan dia itulah ya. Gitu. Dan sampai akhirnya dia lulus sekolah pilot, terus dia kerja dan kalian akhirnya menikah. Wah itu luar biasa sih. Aku sempat ngeliat waktu itu ada bikin teaser ininya ya, priwet ya. Oh iya, Nah, sempat lihat lucu ya. banget itu. Oh, iya. Nah yang berdua di studio terus pakai topi, Kristinya pakai topi David Oh gitu ya. iya, priwet ya. Terus Gitu. bagi dong pengalaman ke teman-teman di channel aku selama kamu menikah, atau boleh deh dari masa pacaran juga nggak apa-apa sampai setelah menikah. Ada nggak punya pengalaman yang bikin kamu sedih atau mungkin sampai hari ini kamu masih untung saat itu kenapa gitu, mungkin kayak bikin apa ya, bikin sedih lah. Paling tuh sedih yang kayak punya baby baru lahir belum lama, maksudnya masih baby banget. Terus yang bikin sedih ketika anakku sakit gitu. Ketika anakku sakit cuman ada aku sama dia di rumah kan. Terus kayak saat itu juga aku kan memang gak pakai nanny juga. Terus saat itu juga sempet nggak ada pembantu lah. Jadi benar-benar kayak aku berdua dengan anakku. Terus anakku sakit, terus kayak ya udah aku nggak tidur sampai pagi. Terus yang kayak gimana sih namanya ibu baru ya, kayak baru pertama ngalamin anak sakit, stres juga harus ngapain gitu, terus nggak ada orang, terus nggak ada suami. Nah itu sih yang lagi kayak terbang gitu ya? Lagi terbang gitu. Jadi sedihnya lebih kayak gitu sih, kayak aduh kenapa sih suami gue kerjaannya harus terbang-terbang terus ya kayak gini, gue nggak ada yang saling support kan untuk masa-masa kayak gitu. Jadi saat-saat kayak gitu jadi harus kuat ngadepin sendiri Iya, gitu ya. Benar, apapun itu ya, maksudnya kan dia nggak selalu ada kan, jadi kayak ada acara anak apa atau apa ya, semuanya memang aku yang harus ada gitu. Paling Tapi itu sih. waktu anak sakit itu kamu ngasih tahu ke David? Kasih tahu. Jadi walaupun dia lagi terbang, kita kan selalu kontekan terus kan gitu. Jadi kalau soal anak apalagi ya misalnya kenapa-napa, aku pasti bilang nih, tadi Ben ini, tadi Ben panas, apa gitu, pasti cerita. Jadi tetap komunikasinya tetap dijalanin gitu ya. Jadi nggak nunggu dia pulang baru dikasih tahu. Enggak. Karena kita kontekan terus ya, apalagi kayak David yang di 777 kan dari kemarin terbang 777 ya. 777 kan juga ada wifi kan, bisa kontekan. Jadi so far sih sering kontekan kalau selama terbang. Oh, lumayan nih sekalian promo nih. Promo apa nih? Itu ada wifi. Oh iya. Jadi kalian kalau naik 777 di Garuda Indonesia langsung aja beli wifi ya. Karena harus bayar gua dong nih. Sekarang gratis loh. Oh iya? Iya, jadi untuk chatting only ya. Oh chatting only gratis? Chatting only gratis. Itu the whole flight. Semua? Oh the whole flight dan The whole flight, all passengers. passengers. Oh iya? Sampai kru juga. No password. Oh, soalnya dulu aku sih nggak tahu, cuman selama ini kalau terbang kan selalu dapet kayak dari David yang ngasih aku itunya. Ini sekarang udah free for chatting only, the whole flight, all passengers. Tuh guys, jadi jangan pilih yang lain, naik aja Garuda Indonesia. Jadi promo, Iklan banget gitu ya. iklan. Punya pengalaman yang menyenangkan apa? Boleh dong sharing ke teman-teman yang happy-happynya. Ya aku sih ya selama ini lebih yang menurutku berkesan ya setiap kali kita bisa jalan-jalan sama-sama, kita menghabiskan waktu itu sih buat aku semuanya berkesan gitu. Oke, Kristi kan papa pilot ya, mertua pilot, suami pilot, Kakakku pilot juga. kakak pilot juga. Oke, dari 4 orang ini pernah dipilotin sama mereka? Pernah. Semuanya? Pernah? Papaku udah lama banget ya, jadi berarti pernah semua. Gitu. Seru dong ya? Lucu ya, seru ya. Jadi ya sama kakakku pernah, sama papa tuh udah masih aku kecil banget sih ya. Kayak sekarang, papa kan masih terbang sekarang, cuman emang aku udah gak pernah bareng papa lagi sekarang. Sama mertua pernah. Sama suami juga pernah dipilotin suami? Pernah. Walaupun agak jarang. Dari, kalau misalkan kamu lagi jadi penumpangnya suami nih, apa rasanya? Gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya? Gak ada worry kah? Aduh suami gue di depan gitu? Gak ada ya, karena aduh banyak banget orang tuh yang selalu nanya ke aku gitu kan, kayak gila serem ya punya suami pilot ya. Apalagi nih paling sering itu pertanyaan datang aku ketika ada insiden besar. Itu paling sering semua nanya, gila ya lu laki lu tiap hari bawa pesawat tuh gak takut apa? Aku tuh jujur aku nggak pernah ngalamin yang takut banget gimana, karena ya itu kali aku tuh selalu udah percaya kalau yang namanya hidup dan mati itu kan udah takdir kan. Jadi aku selalu merasa kayak mau laki gue kerjaannya 24 jam di rumah atau di pesawat sama
aja gitu toh. Meninggal dan hidup itu kan sudah ada takdirnya kan, Iya. udah jalan Tuhan kan gitu. Jadi aku tuh nggak pernah worry masalah itu sama sekali. Oke, nice. Oke teman-teman, ini kan ceritanya udah 16 tahun lebih nih kenal nih. Biar lebih seru, kita kasih pertanyaan ya ke Christy. Seberapa kenal dia sama Captain David ini? Boleh. Aku punya beberapa pertanyaan di Iya. sini. Yang pertama, harusnya udah hafal dong hal yang dilakuin David saat pulang terbang. Udah hafal, ganti baju, kalau nggak mandi, ganti baju doang, udah tuh turun, nonton. Langsung deh. makan, nonton dulu, terus kayak, makan, udah ada belum? Oh gitu ya, ritualnya kayak gitu ya? Ritualnya gitu. Kalau kan si David biasa dari jalan udah gitu, ada makanan apa gitu. Oke. Jadi udah di jalan dia udah siapin makanannya, bisa gitu. Oke, yang kedua lagu kesukaan David. Glenn Fredly. Semua lagu yang Glenn Fredly dia suka. Oke. Berarti suaranya David bagus. Kapan-kapan kalau ketemu mau saya tantangin nyanyi kalau gitu. Waduh, boleh silakan. Saya nggak pernah dinyanyiin, ini nggak tahu suara dia bagus atau enggak. Masa nggak pernah sih? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, hal yang membuat David marah. Hal yang membuat David marah. Banyak nih. Ayo. Salah satunya kalau aku sering pulang telat kali ya. Jadi misalnya nih, si David tuh maunya jam 10 udah di rumah gitu. Cuman karena aku tuh sering kalau pas ketemu teman-teman aku yang kerja itu di daerah selatan atau daerah pusat lah bilangnya. Oke. Kan ke BSD agak jauh ya sama rumah aku. Jadi sometimes saya kena macet, kena itu gitu. Jadi biasanya aku bisa sampai rumah kayak jam 11 atau setengah 12. Si David biasanya ngomel tuh kayak bilangnya jam berapa, nyampe rumah jam berapa. Padahal dia juga Gitu. tahu ya macet keadaannya, Iya, jadi cuma gitu. pengen ngambek aja sebenarnya kali ya. Ya, kayak cari perhatian biasa lah, suami-suami suka gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, lebih memilih ikut nemenin David main basket atau nge-mall sama teman-teman? Tentu nge-mall, itu kalau ditanya. Si David Dia suka basket dari kapan? Dari SMA? dari SMA, basket Oh. sama bola ya. Dua-duanya, futsal, bola, dan basket. Oh, jadi nggak mau nemenin main basket ya? Bukan nggak mau sih, cuma kalau disuruh pilih, aku akan milih ke mall tentunya. Hidup itu pilihan ya? Iya betul. Sampai sekarang kan dia masih aktif juga sering main. Cuman kayak sekarang tuh mainnya suka pagi banget sih. Jadi kayak bisa jam 6 pagi gitu kan aku kayak oh my god, nggak mungkin gue bangun jam 6 pagi buat nonton bola. Maaf ya David. Oke, pertanyaan berikutnya. Waktu Ben masih bayi nih, David pernah nggak sih gantiin Pampers Ben? Pernah. Oh, Kalau pernah ya? ganti Oh, gantian bapak- sih. bapak idaman, sering. bapak Bapak idaman. Gantiin Pampers tapi kalau giliran buang air besar dia suka kabur. Maunya Milih-milih ya? milih-milih gitu. Jadi kadang Ben pup nih gitu. Aduh, aku sibuk, aku gitu. Tapi kalau biasa sering juga, setiap hari pasti ada gantiin Pampers. Oke, berarti cukup menjadi suami idaman juga ini. David paling kompak sama Ben kalau lagi ngapain? Paling kompak lagi main kali ya, atau nonton, Oh, gitu. atau main. Yang pokoknya boys thing tuh ya main mobil-mobilan, atau nonton juga. Sometimes David kan suka, Ben suka nonton yang kayak sport juga kan. Misal kayak David lagi nonton Lakers, ada yang Ben suka join gitu. Mereka sama cuci mobil. Oh, gitu? Cuci mobil tuh kompak banget. Oh, si Ben ikutan. Jadi si Ben tuh suka banget cuci mobil. Oke. Jadi kayak si Ben tuh bener-bener yang pokoknya bapaknya ngapain aja diikutin. Oke. Nah, terus kalau David pulang terbang nih, habis terbang berhari-hari, kalau dia pulang ke rumah yang dia cari siapa duluan? Ben dong pasti. Begitulah ya kalau jadi udah ada anak ya kan, nomor satunya mama jadi mundur ke belakang. Abis Ben makanan yang cari. Oh gitu. Pertanyaan berikutnya, boleh dong yang lebih romantis panggilan sayang David ke kamu? Kalau kita tuh karena pacaran udah lama banget ya. Kalau dulu pas masih ABG sih yang gitu ya, yang sayang gitu. Cuman kalau sekarang tuh karena udah pacaran lama banget, hubungannya lama, udah jadi lebih kayak temen gitu ya. Jadi manggilnya juga ya udah aku manggilnya Fit, David manggilnya ya Ti gitu. Oh gitu ya, jadi kayak udah Fit kayak dan panggilan Ti, seperlunya aja udah jadinya. Udah kayak manggil nama aja sih ya, karena udah pacaran udah lama lah ya, jadi kayak gitu sih. Oke, berarti kalau udah lama, kamu harusnya hafal dong ketika David lagi kesel nih atau lagi bad mood. Hal apa yang bikin dia happy? Jadi dia tuh kalau lagi bete atau
ya lagi kesel gitu sih emang lebih banyak diem orangnya. Karena dia biasanya ya udah kalau dia bete atau dia happy ya udah dia akan aku diemin dia, dia akan cooling down sendiri gitu tanpa ada suatu hal yang tiba-tiba happy gitu, enggak sih. Jadi kayak misalnya nih kayak dia lagi bete terus tiba-tiba aku bawain makanan kesukaan dia, ya nggak tiba-tiba happy. Cuman dia memang orangnya bukan tipe yang suka marah lama-lama gitu sih. Jadi kayak ya udahlah misalnya dia bete nih ya udah aku diemin lah. Diemin, nanti dia akan cooling down sendiri, akan biasa sendiri. Jadi lagi. marah seperlunya ya? Iya, gitu. Betul. Selama dia jadi pilot, kamu pasti tahu dia suka terbang kemana aja. Yang Kota favorit yang paling dia suka kalau lagi terbang? Amsterdam, karena gitu. kemarin kan 777 kan, rutenya kan nggak banyak ya. Jadi ya favorit dia Amsterdam dan London. Oke Kristi, aku punya pertanyaan terakhir buat kamu nih. Hal apa yang David belum tahu dari kamu? Tapi netizen bisa tahu duluan. Kayak aku rahasiain gitu ya, apa ya? Orangnya jarang bohong nih. Oh mungkin ini kali, jadi kayak si David tuh nggak suka banget kayak lihat cewek-cewek sulam alis gitu. Terus biasa lah ya cewek-cewek kan mau cantik nggak mau repot. Jadi emang aku tuh waktu mau sulam alis, terus si David tuh bilang nggak ada ya sulam-sulam nih, aku nggak suka banget tuh lihat alisnya kayak Shinchan gitu. Terus saking kepengennya udah aku bohong dong sama dia kayak oh ya aku mau pergi nih, mau treatment, mau ini, mau itu gitu. Jadi kayak dia nggak tahu. Akhirnya aku pergi dan aku sulam alis, terus kayak dia ngeliat ada something yang beda kan. Itu alisnya diapain? Aku bilang enggak, ini tuh kayak diwarnain doang gitu, kayak diapain. Pokoknya aku jangan kira alasan, tapi kayak sebenarnya itu disulam kan. Jadi dia belum tahu dan kita bongkar di sini ya. Thank you, Terus kayak dia udah lupa juga deh kayak oh ya. Tapi semoga dia nggak nonton ya. Iya. Tapi kalau nonton, berarti gue yang tahu duluan Fit. Oke Kristi, thank you banget udah jadi narasumber aku di Suka Duka Istri Seorang Pilot. Dan teman-teman boleh follow Instagramnya Kristi di @kristijulia. Nah ini, kalian bisa langsung follow. Ya. Dan teman-teman juga yang nonton video ini tapi belum like and subscribe channel ini, silakan sekarang juga. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kristi. Thank you sama-sama. Dadah. Bye.